Hai guys, halo guys. Kita mau buat tugas TIK. Maafin kita ya Bapak, kita pakai seragam karena kita gak bawa baju, terus hari mendadak juga hari libur pada gak bisa. Kita tugas dari bawah. Kalian kenapa teh capek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat vlog tempat edukasi di Museum Kota Bandung. Museum Kota Bandung menyimpan berbagai sejarah mengenai Kota Bandung. Mengunjunginya menjadi pilihan yang tepat untuk menambah wawasan mengenai Kota Bandung. Museum ini terletak di Jalan Aceh, Kota Bandung. Museum Kota Bandung merupakan museum budaya yang di dalamnya terdapat produk budaya masyarakat Bandung mulai dari ide pokok terdahulu, sistem sosial dan politik yang berlaku dari masa ke masa, hingga beberapa artefak atau karya yang ditampilkan dan diduplikatkan di sini. Keberadaan Museum Kota Bandung menjadi rekaman tulisan Kota Bandung yang bertumbuh, karya masyarakat hingga sejarah kebangsaannya. Museum Kota Bandung beroperasi dari pukul 10 hingga 3 sore setiap harinya, kecuali hari Senin. Museum Kota Bandung tidak beroperasi pada hari itu. Sebelum masuk ke dalamnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data pribadi yang berupa nama, alamat, nomor telepon, email, dan institusi. Waktu berkunjung juga dibatasi paling lama selama 2 jam. Pada tahun 1906 berdiri perusahaan Bandung Electronic Mas Technology BM, yang kemudian pada tahun 1920 berubah menjadi Bandung GBO. Sumber listrik diambil dari pembangkit listrik tenaga air yang dibangun di aliran Sungai Cikapundung Dago. 1 April Bandung mendapatkan status Gemeter. Sejak tahun 1903 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan sterilisasi yang diantaranya diimplementasi sejak 1905 melalui pembentukan Gemeter atau kota madya di daerah yang memiliki populasi penduduk Eropa yang tinggi. Pembentukan Gemeter Bandung tertuang dalam Disuit Gubernur Jenderal No. 121 tanggal 21 Februari 1906. Peresmian Gemeter Bandung dan beberapa kota lainnya dilakukan pada tanggal 1 April 1906. Pada tahun 1942, penyerahan kekuasaan kerajaan Belanda atas Hindia Belanda kepada Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, kerajaan Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang. Dan sehari kemudian, Jepang memasuki Bandung. Bandung adalah pusat pertahanan terakhir apabila pemerintahan di Batavia terancam. Gubernur Jenderal Gerda van Hakenburg Stadttower
tempat mengungsi ke kediaman residen yang sekarang menjadi Gedung Pakuan dan Villa Belanda yang terletak di Jalan Degrot, Gedung Pakuan, sekarang di Jalan Siliwangi. Villa tersebut merupakan bekas kediaman H.M. Kan, seorang Tionghoa penguasa beras yang kaya raya. Villa itu kemudian ditempati Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga jatuhnya kekuasaan Belanda. Bandung dirancang menjadi pusat militer. Pengkondisian Bandung sebagai pusat militer dilakukan secara rahasia. Diawali dengan pendirian kamp militer di Cikudapates pada tahun 1943. Dilanjutkan pendirian markas besar KNIL pada tahun 1912 dan pemindahan Departemen Peperangan dari lokasi lamanya di Welgarden ke Bandung pada tahun 1914. 23. Sekolah Istri didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tahun 1904. Pada tanggal 12 Januari, Raden Dewi Sartika established Sekolah Istri. Sekolah Istri adalah sekolah untuk perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Didirikan oleh Raden Dewi Sartika untuk meningkatkan derajat kaum perempuan Sunda. Kurikulum yang diajarkan di Sekolah Istri adalah membaca, menulis, menjahit, dan keterampilan rumah tangga lainnya. 20 Juli 1913 berdirinya Paguyuban Pasundan dirintis oleh pemuda-pemuda Sunda di lingkungan Sofia, Sekolah Tinggi Kedokteran, dan tokoh Sunda di Batavia. Tujuannya adalah untuk memajukan orang Sunda di berbagai bidang. Pada masa kepemimpinan Otto Iskandar-Dinata, pusat Paguyuban Pasundan dipindahkan dari Batavia ke Bandung. Cukup sekian vlog kami. Maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.